Saya rasa gini, nuansa perubahan itu makin hari makin terasa, keinginan perubahan. Dan itu yang kemudian makin menonjol. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai. Tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Apalagi jalan keliling Pantura. Semua menceritakan kehidupan yang sulit. Kalau udah sulit begitu mereka ingin perubahan. Artinya optimis mendapatkan kira-kira berapa suara? Kalau kita belum tahu ya kalau soal angka persentase dan lain-lain. Tapi kalau bahwa makin banyak menginginkan perubahan, iya, makin terasa itu. Mas Anies ini kan wilayah. Apalagi ada ketua umum partai sebelah nggak sadar kampanye amin loh Mas. Ribut. Oh ada nanti rahasia. Ini kan wilayah yang pernah dijajaki sama kapten timnas ya Pak Sudirman Said. Apakah ada tugas khusus untuk kapten Sudirman Said karena kan beliau sudah berkontestasi? Ya, beliau sekarang sedang di Brebes dan menjangkau masyarakat di Pantura. Dulu Sudirman Said sama Ida itu 41% loh, 42, Jawa Tengah. ya, 14, hampir 42 ya. hampir 41, hampir 42. Artinya hampir separuh lah ya. Itu luar biasa kekuatannya. Mas Anies ini artinya mau menyampaikan bahwa suara di akar rumput itu untuk koalisi nomor 1 cukup besar begitu meskipun basisnya sebetulnya adalah. Jadi gini, kalau bicara tentang basis, itu adalah bicara tentang latar belakang. Ikatan tradisional. Ikatan tradisional itu apa? Ada ikatan kepartean, ada ikatan sosiologis, ada ikatan kultural. Itu yang sering disebut sebagai basis. Nah, sekarang kita dalam situasi di mana rakyat menginginkan perubahan. Dan perubahan itu bukan terkait dengan ideologi atau terkait dengan perubahan basis, tapi terkait dengan kebutuhan pokok, nasib, lapangan pekerjaan, kemudian kondisi tentang perekonomian. Nah, kami cukup optimis bahwa pertimbangan-pertimbangan ini makin hari makin mewarnai di dalam mengambil sikap. Kenapa ya? Mau semuanya ingin kondisi lebih baik kok. Makanya kalau pertanyaannya apakah kondisi sekarang mau diteruskan? Kemana saja? Jawabnya hampir selalu tidak. Mau yang kebutuhan pokok harganya mahal? Selalu jawabnya tidak. Ditanya apakah mau harga gabah sekarang tetap murah terus? Tidak. Mau partai manapun. Di Jawa Tengah ini partai manapun tanya petani. Mau kondisi pupuk seperti sekarang ini berkelanjutan? Nggak ada yang mau. Karena itulah kenapa kami yakin dengan makin kuat pesan tentang perubahan di aspek-aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang nyata, insya Allah Jawa Tengah makin hari makin subur. Dan ini Mas, Jawa itu cenderung kalau hidupnya susah itu nggak protes, terima yang bantu. Tapi begitu dikasih tahu perubahan, loh iya maksudnya itu. Artinya apa? Silent hope. Harapan yang diam ini hari ini mulai muncul di mana-mana. Jawa Tengah ini insya Allah harapan perubahan itu mulai kelihatan lah. Sudah nggak dilihat partai apapun saya kira. Mas Anies sama Caimin kan baru ini strategi total football di enggak lah, dulu kita di Jawa Timur keliling bareng. Di Jakarta juga bareng. Berkali-kali kok kita bareng. Kemarin Ini ada kejadian juga nih. Contoh, saya tidak sebut nama kabupatennya. Ketika awal tahun lalu kita mendorong gagasan perubahan di tempat yang bukan basis kita sama sekali. Ditolak. Kuat ditolak. Tidak tertarik, ditanyain politik identitas, ditanyain macam-macam. Sebulan ini semua yang dulu tidak mau
hari ini pada pakai kaos Amin, rame-rame pakai kaos Amin. Dan itu menurut kami adalah satu proses pembelajaran, memang perlu waktu. Dari awal tahun sampai sekarang itu kan ya 11 bulan gitu. Itu di Indonesia bagian mana? Di sinilah gitu kan, di mana gitu. Jawa Tengah. Nah ya cukup. Cukup. Ada yang ngomong Hah? kalau pilih itu nggak usah dengan PKS atau Iya. PKB itu maksudnya untuk mensoliditaskan dukungan di atas. Oh iya benar. Jadi semakin baguslah perkembangan kesalahpahaman yang ada di antara adu domba ya. Adu domba itu sudah teratasi. Kan sering kali adu domba ini itu. Nah, ini PKB diadu domba dengan PKS di Jawa Tengah. Ternyata sudah berakhir semua itu. Sekarang sudah era adu gagasan, tidak lagi adu domba. Terus kemarin disinggung soal di Jawa Tengah ini khususnya di Semarang ini permasalahan utamanya apa PKN itu? Karena terpaksa Gus kalau Oh iya, kita ini kan dulu bagian dari pemerintahan koalisi. Dan yang kita sampaikan itu bukan hal-hal yang remeh-temeh ya. Yang kita sampaikan adalah kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh. Sementara Banjarmasin, Balikpapan, kurang air, jalannya rusak, Pontianak. Sementara butuh penanganan yang dananya nggak seberapa dibanding IKN. Maka yang kita ingin sampaikan adalah skala prioritas. Skala prioritas. Nah artinya semua harus terus mengevaluasi lah. Saya dalam proses terus mengevaluasi apa yang terbaik ke depan ini. Karena kalau tidak evaluasi, dulu kita dukung IKN itu karena apa? Kita harapkan ada investasi besar masuk. Konsultannya aja mantan Perdana Menteri mana Inggris loh. Tapi tidak ada yang masuk. Nah apakah kita teruskan prioritas itu? Nah itu kita evaluasi. Artinya mau menegaskan waktu itu Caimin dan PKB memang terpaksa. Tuh iyalah kita yang bikin undang-undang kok. Kita termasuk yang bikin. Tapi dengan asumsi ada konsultan mantan Perdana Menteri, ada konsultan yang kira-kira jangan membebani APBN. Tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi bagian dari perubahan. Jadi karena itu ya biasa aja, perubahan itu adalah bagian dari upaya kita yang salah kita luruskan. 4 poin Mas Anis ya, yang salah kita luruskan, yang baik yang baru kita bikin, yang salah tidak diteruskan. jadi Gus kalau misalnya nanti ternyata tidak seperti ekspektasi di awal, berarti kan kemungkinan besar IKN itu akan mangkrak. Gimana ya sebenarnya? Yuk, ini masih kita evaluasi terus. Kan banyak solusinya. Berarti bukan nggak konsisten. Nggak mungkin nggak mangkrak, nggak mungkin kita ada membiarkan yang mangkrak, nggak. Tapi namanya evaluasi harus kita lakukan. Berarti bantah Gibran Caimin waktu itu. Iya, ya bukan membantah, ini proses perubahan ya yang harus kita lakukan. Coba deh jalan-jalan ke Balikpapan, kasihan Balikpapan. Terus soal over Indonesia yang besar-besaran beras 3 triliun itu gimana? Itu yang kenapa saya sama Mas Anies serius ingin memegang tampuk kepemimpinan, kita tidak ingin lagi bergantung. Terus tanggapannya soal PPN Amin ini kan membuat Pak Anies dilaporkan. Yang dilaporkan Pak Anies, yang jawab Pak Anies saja lah. Saya membackup di belakangnya. Ini kan gimana ya? Pertama penggunaan istilah Amin itu sudah sejak bulan apa ya? Oh ya baru sekarang gitu. Jadi agak terlambat. Lalu yang kedua, nah ya memang singkatannya itu Anies Muhaimin itu bisa disingkat Amin. Kan itu bukan satu rekayasa. Kalau ditanya siapa yang mengatur ketemu Amin, Gusti Allah yang ngatur. Sehingga ketemu pasangannya Anies dan Muhaimin. Nah, jadi ya saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat, kewarasan di dalam menindaklanjuti laporan ini. Buat yang lapor lumayan tambah tenar. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.